entah itu pembangunan ekonomi, entah itu artificial intelligence, orang akan tanya, ecological footprint-nya apa? 8% pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo, oke. Ecological footprint-nya apa? Silakan Pak, di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rocky, kebetulan saya salah satu followers itu ya di banyak media itu, karena saya suka gaya filsafatnya. Karena salah satu di antara teman-teman saya yang dapat A+ filsafatnya Pak Rocky saya. Ya, jadi kayaknya kita nyambung pikirannya. Jadi Pak Rocky, saya perkenalkan diri, saya Galang, ya, mahasiswa Gontor, Universitas Darussalam Gontor. Pak Rocky, izin saya ingin bertanya. Tanggapan Pak Rocky terhadap pemerintah yang lalai melakukan verifikasi daya dukung dan daya tampung itu seperti apa? Karena seharusnya betul seperti apa yang dikatakan Pak Kaban tadi, validasi itu dilakukan, kajian itu 4 tahun sekali. Tapi TNGR merilis kajiannya terkait daya dukung daya tampung itu Pak 2018. Sudah 8 tahun tidak pernah terjadi validasi. Ya, sehingga perlu ada yang dikoreksi. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum ekologi. Ya alhamdulillah Senaru itu sudah mulai Pak. Ya kan? Bukan hanya ekologi, tapi juga kurikulum budaya. Ya kan? Karena jauh sebelum TNGR itu ada, kami hidup berdampingan dengan gunung itu sendiri. Ya kan? Jadi masyarakat itu hidup sudah berperadaban jauh sebelum TNGR itu ada. Ya. Nah, seperti apa ya kan kurikulum ekologi ini agar kemudian tidak menyampingkan juga masyarakat adat yang ada di sekitar Gunung Rinjani, ya kan, artinya terkait mungkin hal-hal yang perlu kita evaluasi, seperti misalkan kebijakan pemerintah itu kan sekarang ini Pak, kebijakan itu kan selalu bottom up, ya kan. Jadi tidak pernah atau bahkan jarang, kecuali kalau ada kisruh baru turun, ya kan? Atau bahasa kita itu no viral no justice, ya kan? Mungkin karena viralnya Juliana lah kita bertemu di tempat ini mungkin untuk saat ini. Kalaulah tidak ada Juliana mungkin ya pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani mohon maaf akan sama saja seperti itu begitu. Tapi kita bersyukur karena dengan demikian mata kita terbuka untuk melihat ternyata ada masalah di dalamnya. Kemudian usulan kami, ini tambahan saja usulan, ini kepada Pak Kaban kalau bisa, masing-masing kabupaten itu memiliki forum Pak. Ya, terkait seperti apa usulan Ibu tadi sebelum saya itu, ini untuk mempermudah administrasi, ya, sehingga kalau sekarang dikelola oleh satu, ini karena Rinjani begitu luas, ya kan? Jadi dibutuhkan desentralisasi pengelolaan yang kapasitasnya mungkin skupnya kabupaten, Pak. Ya kan? Sehingga usulan, saran, masukan, kritikan itu lebih cepat mungkin direspon. Kemudian usulan yang selanjutnya itu bagaimana agar porter-porter yang sekarang berada di Taman Nasional Gunung Rinjani atau bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani itu diedukasi berbasis rescue. Sehingga tidak mesti kita menunggu tim SAR itu datang ke lapangan baru terjadi rescue atau mitigasi. Jadi lebih kepada pendidikan mitigasi atau rescue kepada teman-teman porter.
maupun guide. Saya rasa demikian Pak Rocky. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya ke sini dulu ya. Ya, sip. Oke. Setelah itu Mbak Meli, nanti kita beranjak ke barat ya. Ini tiga dulu ya, tiga dulu. Setelah di apa nanti jawab nanti oleh Bang Rocky, nanti kita ke barat. Silakan. Keras kenceng, jangan terlalu tegang. Oke. Oke. Kasih mic yang bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ah. Sebelumnya perkenalkan saya Imam Firmansyah. Saya mewakili dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau biasa dikenal dengan APGI, Dewan Pengurus Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terkait forum penjaringan masukan pada pagi hari ini Pak, saya tertarik dengan bagaimana kita membuat Rinjani itu menjadi pendakian berstandar dunia, gitu ya. Karena memang gaungnya Rinjani dari awal itu adalah pendakian berkelas dunia. Berarti ini kan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan bagaimana gaung yang awal itu bisa tercapai. Dan terkait dengan gaung ini, saya tertarik pada komitmen kita bersama. Apa sih yang harus kita lakukan biar gaung ini tercapai? Itu yang pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, karena saya tahu yang hadir di sini banyak sekali pemangku kebijakan, banyak sekali orang-orang yang bergelut di dunia pendakian ini. Ada dari TO, ada dari Forum Lingkar Rinjani kan gitu, ada dari instansi pemerintahan, relawan gitu kan, ada dari Basarnas, kepolisian. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama kali yang harus kita lakukan agar gaung ini bisa tercapai. Yang memiliki standar dunia. Kita kalah dengan Malaysia yang hanya punya Kinabalu, tapi dia sudah standar dunia, standar internasional gitu. Kartens yang masuk dalam Seven Summit belum memiliki standar internasional. Nah, itu yang pertama. Jadi saya maunya apa sih yang harus kita lakukan daripada kita di sini saling mencari kesalahan, saling melempar tanggung jawab. Kenapa kita tidak berembuk bersama dengan tujuan yang kita sepakati untuk hari ini? Terus yang selanjutnya Pak, karena yang namanya standarisasi di sini kan kita juga harus punya ini. Kaidahnya itu seperti apa sih standar pendakian dunia pada umumnya itu? Kita berbicara mengenai standar pendakian dunia, tapi kita tidak punya pegangan seperti apa sih standarnya pendakian dunia itu, berstandar dunia gitu. Apakah harus dengan guide-nya semua harus bersertifikat? Ataukah porternya juga semua harus bersertifikat gitu? Kan kita berbicara dengan kita berbicara mengenai standar, tapi kita tidak punya acuan standarnya itu seperti apa. Dan yang akan kita adopsi ini pendakian kelas dunia yang mana begitu Pak? Itu dari saya Pak, tapi perlu diketahui bersama bahwa berkaitan dengan ini selama 1 tahun ke depan itu Pak, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan kami, APGI NTB, akan melakukan sertifikasi pemandu wisata gunung yang beroperasi di Taman Nasional Gunung Rinjani. Target kami 300 orang dan semuanya difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata. Terima kasih. Oke, mantap. Baik, terima kasih. Dari mana tadi Bang? Asosiasi Pendaki Gunung. Pemandu Gunung seluruh Indonesia. Oh, Bapak ketuanya ya? Sekretaris ya. Oke. Silakan dari Geopark nih Pak. Ini dari Geopark. Oke. Ini salah satu asesor yang sebagai asesor di Jepang. Ya, ini Mbak Meli. Silakan Mbak Meli. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Kabit, Pak Anggar dan Bang Rocky. Mungkin saya tidak seberapi-api Bang Imam ya. Tadi saya tertarik dengan statementnya Bang Rocky yang menyebutkan bahwa environmental value itu belum disisipkan ke dalam sistem pendakian kita. Nah, itu saya sangat setuju.
Tapi mungkin perlu ditambahkan, jadi bukan hanya environmental value saja, tapi kita punya geological value, kita punya geological heritage. Di warisan bumi, heritage warisan berarti kan tidak semua orang itu, tidak semua tempat punya warisan. Nah, kita itu punya geological heritage atau geoheritage yang sudah mendapat pengakuan global. Nah, apa sih geoheritage kita? Yaitu ya Gunung Rinjani ini, kaldera, terutama yang bisa kita lihat buktinya kalau kita naik Rinjani. Nah, em, sesungguhnya setiap pendaki yang naik ke Rinjani dan melihat keagungan keindahan kaldera Rinjani atau kaldera Samalas, itu kita sedang menyaksikan suatu evolusi bumi yang tidak dimiliki di belahan bumi manapun. Jadi itu yang harus kita hargai. Tapi sayangnya apa namanya, pemahaman ini itu belum dimiliki oleh semua orang. Nah, jadi ini ke depan juga harus dimasukkan di apa namanya, dipertimbangkan ya untuk menyusun entah itu kebijakan dan seterusnya, bahwa kita ini punya geoheritage yang sudah mulai tumbuh sejak 1200 tahun silam, dan ketika tahun 1257 atau abad 13 itu meletus hebat, si Rinjani ini sangat berpengaruh untuk kehidupan makhluk yang ada di atasnya. Jadi tidak hanya secara ekologi atau yang flora fauna, tapi juga kehidupan manusia. Karena peradaban itu atau kebudayaan itu juga tercipta akibat interaksi manusia dengan alamnya, yang dimulai dari bumi tadi. Nah, kemudian lanjut lagi, itu tadi poin yang pertama, saya punya 3 poin. Banyak-banyak. Geoheritage, tadi geoheritage ini adalah warisan. Nah, karena dia warisan bumi, sifatnya itu abiotik atau dia ini sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Tidak seperti, mohon maaf, mungkin yang hutan, pohon, kalau dia mati, kita tebang, bisa kita tanam lagi, nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, jadi pohon lagi. Nah, kalau sumber daya yang ini, itu tidak dapat diperbaharui. Jadi, kalau si bukti-bukti jejak-jejak letusan dahsyat Samalas abad 13 yang menggemparkan dunia itu rusak, hilang, itu kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena kita tidak mungkin suruh Rinjani meletus lagi untuk menghasilkan benda yang serupa. Nah, itu juga sampai saat ini kita belum punya kawasan cagar alam geologi untuk melindungi si bukti-bukti itu walaupun berada dalam taman nasional. Nah, mohon ini dipertimbangkan ke depan ketika melakukan studi identifikasi awal atau apapun namanya untuk perencanaan infrastruktur keamanan dan seterusnya, mohon juga melibatkan ahli kebumian. Karena jangan sampai ada satu fenomena atau benda-benda yang sebenarnya itu punya warisan luar biasa, tapi dirusak gitu karena ketidaktahuan dan ketidaksengajaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rinjani karena ini geoheritage, kita tidak hanya berbicara tentang keindahannya, tapi Rinjani sendiri, kompleks gunung api ini punya ancaman bahaya, selain bahaya fisik tadi yang bisa karena sifatnya curam, jatuh dan lain sebagainya. Nah, kita punya bahaya-bahaya lain atau bahaya geologi seperti letusan gunung api, kemudian gempa bumi, kemudian ada tanah longsor yang lebih berbahaya ini adalah tanah longsor yang di-trigger atau dipicu oleh gempa bumi itu seperti di tahun 2018. Nah, bagaimana caranya supaya setiap pendaki yang akan naik ke Rinjani itu paham mereka itu sedang akan berhadapan dengan apa bahaya yang mengancam di sana. Kemudian ketika terjadi salah satu bahaya tadi misalnya terjadi, itu harus ngapain, dan itu mereka tidak boleh tergantung oleh guide-nya. Setiap individu itu harus paham yang harus dilakukan. Ya, jadi itu nanti harus tertuang di dalam SOP dan juga tadi sudah ada yang sebut juga kaji ulang untuk daya dukung dan daya tampung. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Meli. 3 dulu Bang Rocky yang ditanggapi tadi, daya tampung, kemudian apa sih yang kita lakukan kalau harus berstandar global, kemudian tadi dari Mbak Meli. Mungkin Bang Rocky sudah mencatat itu semua, silakan. Oke, ya ini makin lama kemarahan, kegelisahan, keinginan campur di kita, dan itu
fungsi dari penjaringan itu. Teman-teman dari asosiasi pendaki gunung ini, ada persoalan tentang standar global. Coba sebelum ke situ, asosiasi ini standarnya apa tuh? Kami berpatokan pada SKKNI Pak untuk standar kerjanya kami yang dikeluarkan oleh Kementerian Pak. Kementerian standarnya apa? Yang standar yang gimana nih Pak? Ya kementerian yang Anda sebutkan tadi, kan Anda referensi terakhirnya kan kementerian itu ikut standar global. Oke. Standar apa? Pendakian yang berisiko atau sekedar pendakian pariwisata atau pendakian untuk kesehatan kan macam-macam tuh yang dibuat. Yang Anda sendiri pakai yang mana? Kalau yang kami pakai sekarang Pak masih menggunakan standar pendakian yang lama SKKNI yang 2000 yang kalau yang standar yang itu Pak yang untuk kami pakai sekarang masih menggunakan standar pendakian yang lama SKKNI yang lama, tapi itu kan sudah ada perubahan lagi untuk SKKNI 2024 tapi belum kita gunakan sekarang karena belum ditandatangani oleh kementerian Pak. Ya, dia terangkan semua hal yang administrasi tanpa dia jelasin ke saya standarnya apa. Ya standar nomor sekian ditandatangani oleh menteri ini, saya nggak peduli itu. Anda udah lakukan pendakian, pendampingan, standarnya apa? Ya ini yang nomor ini yang sekarang lagi direvisi. Coba pakai jawaban yang masuk akal. Mau tahu betul tuh. Asosiasi dibentuk untuk mengefisienkan pendakian. Kata efisiensi itu ada di situ. Asosiasi dibentuk untuk mengumpulkan mereka yang berkeliaran supaya kan itu disebut asosiasi. Nah, Anda mempersoalkan standar global sementara Anda sendiri udah beroperasi di sistem itu tanpa Anda tahu standarnya yang mana. Masalahnya di situ. Karena itu kita coba bicara lebih banyak dalam soal-soal semacam ini. Tadi betul teman Geopark itu. Coba kita perhatikan ya. Kan itu saya mulai dari ontologinya, fondamen dari pembicaraan kita apa sebetulnya. Dunia ini dihidupkan oleh harapan untuk memelihara bumi. Full stop. Selesai di situ. Jadi semua peristiwa, entah itu pembangunan ekonomi, entah itu artificial intelligence, orang akan tanya, ecological footprint-nya apa? 8% pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo, oke. Ecological footprint-nya apa? Kan itu intinya sekarang. Dunia ini hanya diasuh oleh 3 isu sekarang ini. 1 soal environmental ethics, 2 soal global security, 3 soal human solidarity. Itu tune in dengan pembicaraan kita di sini. Jadi sekali lagi coba kita apa namanya tadi? Usut agak sistematis ya. Tadi poin dasarnya dari Ibu tadi soal apa tadi? Ada ancaman. Ya tadi ada istilah yang bagus. Geoheritage. Geoheritage. Okay. Tadi saya terangkan tadi bahwa saya kasih contoh tadi di Sumbawa itu gunung ada Rinjani. Bagaimana kalau kita terangkan misalnya bahwa kita ada di dalam proses melihat satu gejala unik secara geologi, yaitu Dewi Anjani sedang hamil tua. Dan kita lihat anak Rinjani itu kan nggak mungkin kita terangkan secara ilmu pengetahuan, kita hanya bisa terangkan itu. Oleh karena itu dia perlu nutrisi seperti rahim kita supaya nanti anaknya nggak stunting. Setiap ecological footprint, botol aqua yang ada di situ, itu akan jadi racun bagi si calon bayi. Kan itu mudah dimengerti bahkan oleh anak SD itu. Tanpa kita harus terangkan istilah-istilah teknis dari prinsip geologis kan. Jadi itu yang saya maksud tadi, di dalam buklet yang kecil, orang waktu dia masuk, dia, saya akan bertemu dengan ibu yang lagi hamil. Kehamilannya udah 200 tahun.
Dan dia akan tunggu, oke, mudah-mudahan anak cucu saya ceritakan sekarang, 2 abad lagi dia akan lihat, wah yang diterangkan oleh nenek moyang saya, orang Prancis atau orang Brasil yang datang ke Rinjani benar-benar terjadi. Sekarang Dewi Anjani sudah punya cucu. Artinya anak Rinjani itu udah tumbuh lagi yang baru. Itu yang saya sebut narasi ekologi yang kita perlukan sebagai kegiatan pendidikan itu. Ya narasi ilmu pengetahuan itu ada di dalam riset-riset. Tetapi setiap pemandu itu mesti punya kemampuan mewacanakan sesuatu secara substansial, secara kultural, tapi juga untuk membuat mereka mengingat narasi. Narasi hanya bisa diingat kalau dia ucapkan secara personal. Kan kalau kita baca ensiklopedia geologi, lain lagi itu. Jadi sekali lagi, kita mulai dari situ. Karena kita tahu bahwa saya bisa pastikan tuh semua operator itu di kepalanya itu pertama-tama adalah pemasukan. Jelas itu. Karena kebutuhan yang real ekonomi. Gak ada tambahan-tambahan lain-lain. Nah ini contoh bagaimana kalau kita bicara, kita buka, jangan kita sembunyikan sesuatu. Bahwa motif ekonomi adalah dasar dari kerusakan lingkungan. Jelas gitu tuh. Fujiyama, sekarang saya tadinya mau ke Fujiyama tuh. Dulu saya pergi, mungkin setahun lalu, karena saya hanya dari Tokyo saya pergi ke kaki Fujiyama, tiba-tiba jam 5 sore, gunung ditutup, nggak boleh naik lagi tuh. Ya oke. Kalau di sini nyogok, bisa naik. Saya mau kembali tahun ini, ternyata sakura nggak muncul di Jepang. Yang biasanya udah ada musim sakura, jadi bunganya itu nggak, karena ada perubahan ekologi dunia tuh. Macam-macam tuh. Jadi kita bercerita supaya orang ingat ada sejarah geologi, ada sejarah ekologi di situ, ada sejarah yang tiba-tiba misalnya mungkin 2 tahun lalu saya pergi ke Everest Base Camp Himalaya, melampaui yang disebut Lantang Valley. Lembah Langtang itu di ketinggian 4.000-4.500 itu. Dulu itu 2014 gempa bumi besar di Nepal, satu negara itu hancur, avalanche esnya itu pecah. Lantang itu penduduknya pada waktu gempa itu yang meninggal di situ kira-kira 900 orang. 700 atau bahkan 800 adalah turis. Satu desa tenggelam, tingginya 80 meter, bukitnya jatuh, ini nggak ada yang. Tapi waktu kita mulai meneliti di situ, yang pertama kali kita temukan adalah prasasti, nama-nama. Di situ ada 3 orang Indonesia tewas di situ. Jadi begitu masuk pintu Langtang Valley sebelum pergi ke Everest Base Camp itu, kita diberitahu bahwa ada kejadian luar biasa yang memberantakkan satu Nepal. Jadi orang tahu, oke, kami hormati. Sekaligus orang belajar bahwa gempa itu unpredictable. Tiba-tiba. Kalau pemerintah Nepal tahu, tentu 2 minggu sebelumnya bilang nggak boleh, hanya boleh sampai di Lukla, jangan nyampe. Jadi itu yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan pun tidak mampu memprediksi secara akurat. Nah, untuk mengatasi kedadakan itu diberi pengetahuan dasar tadi. Gunung itu psikologinya begini, gunung itu emosinya begini, gunung itu macam-macam. Nah, itu yang saya maksud tadi. Lakukan itu mulai dari situs ini, dari Lombok tuh. Supaya NTB itu jadi model pertama tentang kurikulum ekologi lengkap. Di dalamnya ada sejarah ekologi, ada sejarah geologi, ada macam-macam. Sehingga orang datang ke Lombok itu sekaligus belajar tentang peristiwa-peristiwa unik. Menyaksikan bagaimana gunung itu tumbuh perlahan-lahan. Bagaimana sejarah dunia itu pernah diubah oleh separuh gunung Tambora itu yang meledak dan butiran abunya itu ditemukan di kutub utara. Jadi oh ya, kita ke situ memang kita pendaki, tapi kita dapat sesuatu yang lebih dari itu. Ilmu pengetahuan dan keunikan dari geopark itu. Lalu kita dapat kultur tadi. Bicara, oh ya itu garis walasa itu akhirnya membuat peristiwa dunia itu dihitung berdasarkan peristiwa alam. Bukan karena perjanjian politik. Kan itu
Enaknya begitu kan? Jadi sekali lagi saya betul-betul bagus ini forum ini. Nanti di breakdown secara teknis lalu masuk ke teman-teman di Bappenas sehingga Bappenas tahu bahwa oke, kita akan ngomong dengan Menteri Pariwisata, tapi istilah pariwisata itu di Lombok itu adalah istilah kedua atau ketiga. Istilah pertama adalah konservasi. Itu dasarnya tuh. Oke, baik. Terima kasih Bang Rocky. Mohon maaf nih teman-teman sekalian. Mungkin tinggal 2 lagi ya, 2 pertanyaan lagi karena jam 11. Pertanyaan karena dari sini saya masih ngurus Iya, Taman Nasional di Pekanbaru mau nyelamatin ada gajah ada di bawah situ. mau podcast Bang, katanya sebentar. Di bawah tim gubernur.